Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Sholih dan Sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari raya Idul Adha ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dan banyak kebaikan untuk kita semua. Pada hari ini Pak Lukman akan memberikan sebuah kisah kepada kakak-kakak Sholih dan Sholihah tentang salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan meneladani bagaimana kesabaran dan ketakwaan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang tentunya kisah beliau senantiasa erat dengan ayahnya, yaitu bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam terlahir dari seorang ibu yang bernama Ibunda Hajar, dan ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terlahir dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahkan dibekali oleh Allah dengan keutamaan akhlak mulia dan kesabaran yang luar biasa. Suatu hari, karena suatu hal, akhirnya Allah mengilhami kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan Ismail dan juga ibundanya Hajar ke tempat yang lain. Pada saat itu, atas ilham dari Allah, akhirnya mereka pun bergerak keluar dari kampung halaman, kemudian menuju ke suatu tempat yang bahkan mereka belum mengetahui di mana tempat tersebut. Selama mereka berjalan dan mencari tempat yang baru, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah aku, tempatkanlah aku di tempat yang barokah menurut Engkau ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang menempatkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang di luar dugaan, sebuah tempat yang gersang, banyak sekali gunung-gunung bebatuan, tidak dijumpai satupun pepohonan, sumber air maupun penduduk lain yang tinggal di situ. Apa hikmahnya? Pada saat itu Nabi Ibrahim belum tahu, tapi beliau yakin bahwa tempat ini adalah hasil dari doa beliau. Beliau yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang diberkahi sebagaimana yang telah beliau doakan kepada Allah selama perjalanan. Akhirnya pada saat itu Nabi Ibrahim menempatkan Ibunda Hajar dan Ismail di tempat tersebut tanpa berkata sepatah kata pun. Akhirnya Nabi Ibrahim berpaling dan berjalan meninggalkan mereka di tempat tersebut sambil ditinggalinya semangkuk kurma dan juga sewadah air. Pada saat itu Ibunda Hajar bertanya-tanya, mengapa saya ditempatkan di tempat ini, di tempat yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada masyarakat, tidak ada sumber air. Bagaimana aku bisa bertahan di sini? Namun pada saat itu Ibunda Hajar berhusnudzon, karena mengetahui suaminya adalah seorang nabi, maka pasti apapun yang diperintahkan kepadanya adalah ilham dari Allah, adalah wahyu dari Allah. Akhirnya Ibunda Hajar pun mengejar Nabi Ibrahim dan bertanya, wahai suamiku, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Apakah Allah yang memerintahkanmu agar menempatkanku dan Ismail di sini? Kemudian Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Ya sudah, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Akhirnya dengan keimanan yang kuat, dengan rasa tawakal kepada Allah yang kuat, akhirnya Ibunda Hajar dan Ismail pun tinggal di sana dan Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Seiring waktu berjalan, persediaan bahan makanan mereka semakin menipis. Air yang ada pun sudah mereka minum dan tinggal sedikit. Sampai di suatu waktu, makanan dan air yang mereka miliki benar-benar habis. Akhirnya Ismail kecil pun dia menangis dan merengek. Woi, woi, woi. Kenapa? Karena tidak ada ASI yang keluar dari ibundanya.
dia merasa kelaparan dan kehausan. Tapi ketika mencoba untuk minum dari air susu bundanya, tidak keluar setetes pun. Hingga akhirnya Allah menggerakkan Ibunda Hajar untuk mencari sumber air maupun sumber makanan. Akhirnya beliau pun melihat ada sebuah bukit yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Ada dua bukit yang jaraknya antara satu sama lain tidak terlalu jauh. Akhirnya Bunda Hajar pun naik ke salah satu bukit itu yang kita kenal sebagai Bukit Sofa. Kemudian bukit yang satunya bukit apa? Kakak-kakak soleh solihah? Bukit Marwah. Ya betul, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ternyata beliau naik ke atas Bukit Sofa. Dia menengok ke kanan, dia menengok ke kiri, mencari sumber air. Ternyata tidak dijumpainya. Kemudian Ibunda Hajar pun berjalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Ketika ada seperti bekas banjir, dia berlari agak dicepatkan, atau yang istilah sekarang ini diterapkan dalam ibadah umrah maupun haji yang dikenal sebagai romol atau lari kecil ketika di batasan bekas banjir. Akhirnya sampailah Ibunda Hajar di Bukit Marwah. Di sana pun beliau juga menengok ke kanan, menengok ke kiri. Ya Allah, di mana ada sumber air? Di mana ada sumber makanan yang bisa aku ambil? Ternyata tidak dijumpai satupun di kanan maupun di kirinya. Tanpa mengenal menyerah, akhirnya Bunda Hajar pun kembali lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa berjalan lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan. Hingga akhirnya ternyata Allah menurunkan keajaiban, menurunkan mukjizat. Di tempat di mana Ismail kecil ditaruh yang sedang menangis karena kelaparan dan dia menendang-nendangkan kaki kecilnya, ternyata di situ mencurah sumber air yang paling luar biasa. Kira-kira sumber air itu sekarang ini disebut sebagai air apa ya? Ya benar, air Zam-Zam. Air, salah satu air dengan kandungan yang sangat luar biasa dan keberkahan yang luar biasa, yang sampai sekarang kita masih bisa menikmatinya dan bisa meminumnya. Masya Allah. Pada saat itu akhirnya air mencurat dengan sangat deras sekali, sampai-sampai Ibunda Hajar harus membendungnya dengan beberapa batu agar pancaran air tidak terlalu besar. Akhirnya alhamdulillah dengan izin dari Allah, dengan adanya sumber air, akhirnya Ibunda Hajar dan Ismail bisa bertahan di tempat itu. Kakak-kakak solih-solihah, kira-kira apa hikmah dari kisah ini ya? Kalau dari Pak Lukman yang pertama, salah satunya adalah ketika Allah telah memerintahkan kita dengan sesuatu, maka kita harus berhusnudzon. Pasti banyak sekali kebaikan dari syariat atau dari perintah yang Allah turunkan kepada kita. Contohnya, kita mengerjakan sholat. Baru terakhir-terakhir ini para peneliti memberikan, oh ternyata dengan kita sholat bisa menyehatkan badan kita, apalagi sampai kita qiyamul lail atau sholat tahajud ataupun sholat malam, ya. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Kalian menetapilah sholat malam karena itu adalah kebiasaannya orang-orang sholih sebelum kalian. Ternyata setelah diteliti, bangun pagi, kemudian kita sholat, itu menyehatkan dan menyegarkan diri kita baik secara jasmani maupun rohani. Masya Allah. Dan masih banyak sekali syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada kita yang kita belum tahu hikmahnya, tapi kita yakin Allah pasti menurunkan banyak sekali kebaikan di sana. Ternyata Bunda Hajar yang pada saat itu berhusnudzon dengan perintah Allah, ternyata beliau ditempatkan di sebuah tempat yang paling barokah yang sekarang ini dikenal sebagai Makkah Al-Mukarramah. Atau ternyata beliau ditempatkan berdekatan dengan rumahnya Allah atau Ka'bah atau Baitullah. Kalau ayah bunda melihat di Ka'bah ataupun langsung datang ke Mekah, ada sebuah bangunan yang berbentuk seperti setengah lingkaran atau huruf U. Tempat itu disebut sebagai Hijr Ismail atau dalam bahasa Indonesia kamar dari Nabi Ismail. Karena di tempat itulah Nabi Ismail alaihi salam tinggal bersama ibundanya ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya setelah ada sumber air di situ,
Para kabilah-kabilah yang biasa mereka mengelana untuk mencari tempat tinggal pun tertarik. Wah, ada sumber air yang banyak di sini. Akhirnya kita bisa tinggal di sana. Akhirnya mereka meminta izin kepada Ibunda Hajar dan akhirnya diizinkan, sehingga menjadilah perkampungan yang sekarang ini kita kenal dengan kota Mekah. Singkat cerita, Nabi Ismail alaihi salam pun telah tumbuh dewasa. Diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Sadaqallahul adzim. Jadi diterangkan di situ bahwasanya ketika Nabi Ismail telah mencapai usia sa'ya. Sa'ya itu adalah usia ketika dia sudah produktif, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku sayang, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu dengan mimpi yang aku alami?" Kemudian Nabi Ismail alaihi salam pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka insya Allah engkau akan menjumpaiku sebagai orang yang sabar." Lihat bagaimana Nabi Ismail alaihi salam percaya bahwa apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diperkuat dengan ucapan salah satu ulama bernama Ubaid bin Umar yang mengatakan ru'yal anbiya fil manam wahyu, bahwasanya mimpi yang ada di para nabi ketika mereka tidur adalah wahyu dari Allah. Akhirnya hati Ibrahim pun semakin mantap karena mendengar bagaimana ketawakalan Nabi Ismail alaihissalam ketika meyakinkan ayahnya bahwa ini adalah perintah dari Allah. Pasti ada kebaikan yang Allah turunkan, wahai ayahku, jika engkau mengerjakannya. Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berpasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pasrah, dan Nabi Ismail kecil pun telah ditempatkan di tempat penyembelihan sebagaimana hewan ternak yang telah ditempatkan di tempat penyembelihan, dan pisau pun juga sudah ditajamkan dan hendak digoreskan di leher Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, Allah akhirnya pun memanggil mereka, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan pada mimpimu dan engkau adalah tergolong orang-orang yang berbuat baik. Allah ternyata menguji apakah Nabi Ibrahim mau mentaati syariat dari Allah, ataukah rasa cinta kepada anaknya mengalahkan dia sehingga tidak mentaati aturan Allah. Ternyata dalam ujian ini Nabi Ismail alaihi salam berhasil melewatinya, dan Nabi Ibrahim alaihi salam pun juga berhasil melewatinya. Akhirnya oleh Allah digantilah Ismail kecil. Ismail pada saat itu digantilah dengan seekor kambing. Kemudian dari semenjak saat itulah syariat berkurban dimulai. Kira-kira kakak-kakak solih dan solihah, apa yang hikmah dari kisah ini? Salah satu hikmah yang Pak Luqman bisa sampaikan adalah seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan sebelum Allah menjadi zat yang paling dia cintai, mengalahkan harta, anak-anak, dan manusia sepenuh bumi.
Maka dari itu jika kita ingin merasakan manisnya keimanan, ingin mendapatkan sungguhnya keimanan, maka pastikan rasa cinta kita kepada Allah lebih besar dari rasa cinta kita kepada siapapun. Demikian kisah hikmah yang bisa Pak Lukman sampaikan kepada kakak-kakak solih dan kakak-kakak solihah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kakak-kakak solih dan solihah serta ayah bunda di rumah untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang besar dari syariat kurban yang ada di agama kita, yaitu agama Islam. Demikian kisah hikmah yang bisa Pak Lukman sampaikan kepada kakak-kakak solih dan solihah serta ayah bunda di rumah. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.